perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah perjalanan dari wilayah pusar atau titik kedua dari bawah pada diri kita menuju titik yang ketiga di wilayah dada. Ya, disitulah Al-Aqsa. Jadi perjalanan Al-Isra pada surat 17 ayat 1 ini adalah perjalanan dari wilayah Ka'bah ke wilayah Masjidil Aqsa di Palestina yang ditunjukkan pada diri kita dari titik kedua di wilayah pusar dari bawah, kemudian masuk ke titik yang ketiga di wilayah dada. Jadi wilayah dada itu adalah Al-Aqsa atau wilayah Palestina atau wilayah gejolak, wilayah peperangan. Persyaratannya adalah alladzi barakna haulah, yang sudah diberkahi sekelilingnya. Jadi untuk mendapatkan keberkahan di wilayah ini, ya, dalam aplikasi keseharian kita diajarkan untuk berdoa sebelum makan, ya, berdoa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah keberkahan dari apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami dan lindungilah kami dari api neraka. Ya, jadi banyak makna yang terkandung dari doa ini. Pada intinya adalah agar makanan itu menjadi berkah bagi jasad kita. Ya. Kemudian, ya, manfaatnya lagi adalah agar terlindung dari api neraka, artinya bahwa kita bisa keluar dari titik kezaliman dan kebodohan kita, ya, dengan fasilitas apa yang Allah berikan kepada kita melalui keberkahan makanan ini. Baik. Kemudian, ya, kita perhatikan tujuan dari perjalanan. Ya. Maaf, sebelum kita masuk ke tujuan perjalanan, perhatikan dulu kata abdihi, ya, kata hambanya. Ya. Karena yang diperjalankan oleh Allah ini adalah hambanya. Ya. Jadi untuk mendapatkan derajat hamba adalah ada kaitannya dengan, ya, ucapan tadi subhanallah atau subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ya, subhanallah di situ mengarahkan kita untuk bisa menjadi hamba, dalam artian kita tidak mempersekutukan Allah ketika menyatakan asma-asma Allah dalam kehidupan keseharian kita. Ketika telah menjadikan diri kita ini, jasad kita secara keseluruhan, di mana batinianya yang menggerakkan jasad kita itu, ya, itu yang disebut dengan Bapak. Ya, saya ulang, apa yang menjadi penggerak dari jasad kita ini, kekuatan-kekuatan yang ada pada jasad kita ini, itu yang bermakna Bapak, ya. Itu yang bermakna Bapak, dan Bapak ini adalah Abdullah. Abdullah itu artinya hamba Allah. Kemudian, ya, lahiriannya atau fisiknya adalah Aminah, adalah ibu Aminah. Aminah itu artinya melaksanakan amanah dari Allah. Amanah yang disebutkan adalah tugas kekhalifahan. Jadi harus aktif, ya, harus aktif melaksanakan tugas kekhalifahan, bekerja memberi manfaat kepada orang lain dan alam sekitar kita. Itu namanya Aminah. Nah, hasil dari Abdullah memperhambakan diri kita kepada Allah, kemudian Aminah melaksanakan amanah,
maka itu akan melahirkan anak, ya, melahirkan anak yang diberi nama Muhammad, atau orang yang terpuji. Jadi anak pada jasad kita berada pada titik yang paling rendah, yaitu di titik pertama, ya. Itulah yang akan diperjalankan oleh Allah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi kata abdihi di situ adalah Muhammad, atau orang yang terpuji, di mana dalam kesehariannya ditugaskan untuk menyatakan asma-asma Allah. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Jadi Muhammad inilah yang diperjalankan. Ya, Muhammad itu adalah orang yang terpuji. Ya. Dan hanya orang yang terpuji yang bisa diperjalankan sampai kepada Allah, di mana segala puji hanya bagi Allah. Oke. Kalau seumpamanya kurang dipahami, nanti diulang-ulang kembali. Insyaallah hasil kajian ini akan saya posting juga melalui channel YouTube Mimha. Baik, saya lanjutkan. Tujuan dari perjalanan Asra bi'abdihi, tujuannya adalah, ya, linuriyahu min ayatina. Ya, linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kami. Jadi perjalanan dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa itu bertujuan untuk, ya, agar Allah memperlihatkan sebagian dari tanda-tandanya. Ya, ketika diperlihatkan ini, maka yang terpenting bagi kita adalah kita harus memiliki pendengaran dan penglihatan yang hakiki, ya. Pendengaran dan penglihatan yang hakiki, di mana pendengaran dan penglihatan ini ketika dalam kondisi zalim dan bodoh itu akan terbuka, tertutup. Nanti setelah kita mendekati Al-Qur'an, mendekati ruh, makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran, baru bisa menjadikan pendengaran dan penglihatan itu menjadi terbuka. Itulah ujung kalimat innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya, ya, dia maha mendengar lagi maha melihat. Baik, jadi perjalanan Isra Mi'raj yang ditunjukkan di dalam ayat surat 17 ayat 1 sekali lagi hanya bertolak dari arah Ka'bah atau pusar pada diri kita, lalu sampai kepada Al-Aqsa atau di wilayah dada pada diri kita, di mana pada wilayah pusar itu adalah makamnya Ibrahim, sedangkan pada wilayah dada itu adalah makamnya Musa. Ya, makanya pada ayat kedua dari perjalanan ini yang diceritakan adalah Musa. Artinya setelah kita sampai kepada wilayah dada, maka yang selanjutnya adalah kita akan memasuki pengetahuan tentang Musa. Dalam hal ini Musa menggambarkan tentang keadaan jiwa kita.